Merdeka. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini tinggal 2 hari lagi menuju 17 Agustus. Kita akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Wah, jadi nggak terasa ya. Kayaknya sudah dalam masa pandemi ini sudah tahun yang kedua ya. Tahun lalu kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75 juga dalam masa pandemi. Tahun ini pun juga kita masih dalam masa pandemi. Adik juga masih di rumah kan? Ya, Kak Bilia juga lagi di rumah nih. Tapi kita tetap semangat. Meskipun kita cuma di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tapi tidak boleh kendor semangat kita. Oke adik-adik, adik-adik kita akan memulai ibadah hari ini. Kak Bilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Mungkin ya adik-adik ini coba kalian cek ya. Apakah ada wajah kalian di sana? Kita lihat ya lagu ini dan kita sama-sama nyanyikan. Indonesia di hatiku. Oh
adik-adik gak terasa ya. Mungkin buat yang dulu ikut pelayanan di dalam paduan suara, tahun ini bahkan mulai tahun lalu ya, kita udah gak bisa ikut pelayanan lagi. Tapi kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Meskipun bukan lewat paduan suara, tapi kita tetap bisa melayani Tuhan lewat yang lainnya. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk lagi ke dalam ibadah kita, mari Kak Pilia mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena beberapa hari lagi kami akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi negara kami, memimpin negara kami hingga sampai pada tahun yang ke-76 ini. Kami bersyukur Tuhan melewati segala kesulitan di dalam negara ini selama masa pandemi COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan terus menuntun negara kami, menuntun para pemimpin negara kami, bahkan menuntun setiap kami melewati semuanya itu, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui ibadah kami, dan biarlah kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan lagu Indonesia di Hatiku. Tapi adik-adik tahu nggak? Sebenarnya bukan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga hari ini, Indonesia itu bukan terus baik-baik saja. Bukan terus Indonesia itu dalam keadaan damai, aman, tentram seperti sekarang ini. Tapi ada banyak sekali juga pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara kita. Salah satunya yang Kak Pilia mau ceritakan, ini terjadi pada tahun 1964. Wah, udah lama ya. Tapi ini terjadi setelah Indonesia merdeka loh. Dalam kondisi Indonesia sudah merdeka. Masih ada pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang ingin mengganti dasar negara kita, mengganti negara kita yang Pancasila ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bagi mereka, ada sesuatu yang mungkin mereka perjuangkan, mereka anggap itu lebih benar daripada yang kita percaya sampai hari ini, yaitu Pancasila. Nah, mereka ingin mengganti ideologi negara kita. Tapi adik-adik, waktu itu terjadi di daerah Kalimantan Barat, yaitu di daerah Bengkayang, Sanggau namanya. Bengkayang Sanggau di Kalimantan Barat. Di situ ada gerombolan pemberontak yang mereka saat itu menimbulkan kekacauan di daerah itu. Nah, ada seorang anak remaja yang waktu itu masih berusia 15 tahun yang bernama Santi. Ini bukan nama asli, ini adalah nama samarannya. Tapi adik-adik, waktu itu Santi dan teman-temannya sedang berada di gedung gereja. Saat itu mereka sedang sangat bersemangat untuk melayani Tuhan. Mereka ingin mengikuti katekesasi. Katekesasi adalah suatu pelajaran Alkitab untuk mereka nantinya akan dibaptis. Nah, Santi, teman-temannya, dan ada banyak juga anggota jemaat dan juga beberapa penatua. Penatua itu adalah pemimpin-pemimpin gereja yang saat itu ada di dalam gedung gereja. Pada saat mereka sedang menunggu Pak Pendeta untuk memimpin katekesasi mereka, tiba-tiba terdengar serentetan tembakan di luar gereja. Wah, yang di dalam gereja langsung semuanya kacau. Semuanya pada melarikan diri karena mereka tahu ini adalah gerombolan pemberontak yang mau mengacau di daerah mereka. Maka mereka masing-masing berusaha melarikan diri. Nah, Santi ini dalam posisi dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa bergerak. Sehingga waktu teman-temannya semua melarikan diri, jemaat-jemaat gereja semua melarikan diri, Santi tidak bisa lari. Dia hanya tetap di dalam gereja sambil ketakutan. Akhirnya tinggallah Santi dan 5 orang pemimpin gereja lain. Di dalam itu mereka ketakutan di dalam gereja. Dan benar yang terjadi, para gerombolan pemberontak itu masuk ke dalam gereja. Dan adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bilang,
Apa yang kalian sembah? Mereka menunjuk gambar Tuhan Yesus. Turunkan gambar itu. Turunkan gambar yang ada di atas itu. Maka di tengah ketakutannya beberapa pemimpin gereja itu menurunkan gambarnya. Kemudian Santi terus berdoa dalam hatinya, Tuhan campur tangan dalam hal ini. Tuhan tolong Engkau selamatkan hidup kami. Para pemberontak itu membawa senjata adik-adik dan mereka siap menembakkan senjatanya. Apakah ini benar gambar Tuhanmu? Mereka bertanya begitu. Maka Santi dan para penatua itu, para pemimpin gereja mengangguk. Ya, ini Tuhan Yesus yang kami sembah. Kenapa kalian menyembah manusia semacam ini? Ayo, sekarang kalian ludahi dan kalian injak-injak gambar yang kalian sembah itu. Kalau tidak, maka aku akan membunuh kalian semua. Adik-adik, karena saking takutnya, satu demi satu para penatua gereja itu akhirnya melakukan perintah si gerombolan pemberontak itu. Mereka meludahi gambar Yesus, bahkan mereka menginjak-injak gambar Yesus. Santi menunggu tiba gilirannya dengan sangat takut. Tapi pada saat-saat yang sangat genting, saat-saat yang sangat menakutkan, Santi mendengar suatu suara dalam hatinya. Imanmu bisa menyelamatkanmu. Jangan lakukan perbuatan itu apapun yang terjadi. Imanmu akan menyelamatkanmu. Adik-adik, waktu Santi diperintah melakukan seperti yang dilakukan oleh para penatua itu, Santi menolak. Dia menangis, dia merangkul gambar Tuhan Yesus yang telah kotor itu. Dia bersihkan gambar itu dengan sapu tangannya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, biarlah aku mati bersamamu. Melihat itu adik-adik, seorang anggota gerombolan itu mendekati Santi. Dia bilang gini, bangkitlah, duduklah di kursi itu. Ketakutan Santi semakin menjadi-jadi karena apa? Dia tidak melakukan perintah dari gerombolan itu. Akhirnya adik-adik, si kepala gerombolan itu bilang begini, kamu tidak akan aku bunuh karena kamu telah memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kelima penatua yang tadi telah mengkhianati Tuhan Yesus dengan meludahi dan menginjak-injak gambar Tuhan Yesus itu, mereka lah yang justru dibunuh. Setelah itu Santi tidak sadarkan diri, dia pingsan dan saat dia sadar dia sudah ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Tapi pengalaman itu membuat dia semakin yakin iman adalah modal keselamatannya. Dan itu tidak hanya berlaku buat Santi, tapi berlaku buat setiap orang yang percaya pada Tuhan. Hari-hari setelah kejadian itu, Santi bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi dia semakin yakin, dia semakin percaya Tuhan, maka dia semakin setia mengiring Yesus. Hingga hari ini, Santi sudah menyelesaikan sekolah teologinya dan dia terus melayani Tuhan di pedalaman, di tengah-tengah jemaat Tuhan di daerah pedalaman. Adik-adik, ada satu ayat yang dipegang oleh Santi. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adik-adik, cerita ini diambil dari tulisan dari Bapak yang bernama Sulaiman Effendi. Ini adalah sebuah seri kesaksian menyangkal Yesus atau ditembak mati. Dan sampai saat ini, anak remaja yang bernama Santi itu, yang hingga sekarang sudah semakin dewasa dan mungkin sekarang sudah tua, dia masih aktif memberitakan Injil di pedalaman Irian Jaya di Papua. Adik-adik, cerita yang tadi Kak Bila ceritakan itu seharusnya iman kita seperti siapa? Seperti Santi.
Harusnya kita punya iman percaya, Tuhan, apapun yang terjadi aku mengikut Engkau. Aku tidak akan melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi seringkali yang kita lakukan bukan yang seperti Santi, tapi malah seperti yang 5 orang penatua tadi. Yang waktu menghadapi situasi yang menakutkan, justru mereka akan berubah dan mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, di dalam Alkitab pun pernah dicatat kisah yang seperti 5 orang yang tadi. Yaitu kisah yang terjadi pada Abraham. Adik-adik coba ya, kita lihat ceritanya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kejadian 12 ayat yang ke-10. Waktu itu Abraham sudah menerima panggilan Tuhan dan dia pergi ke suatu daerah yang dia tidak tahu akan kemana, yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Masih ingat cerita Kak Pilya minggu lalu? Seperti orang buta yang berjalan tidak tahu arah, tetapi Tuhan menuntun dia. Dan dia mengikuti instruksi perintah dari Tuhan. Maka waktu itu, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Adik-adik, Tuhan berjanji pada Abraham bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat. Abraham percaya pada janji Tuhan. Tapi sangat ironis, sangat tidak masuk akal karena yang terjadi justru malah kebalikannya. Abraham mengalami kelaparan. Kenapa ya? Waktu dia sudah mau percaya pada Tuhan, dia mau pegang pada janji Tuhan, dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati, dia akan menjadi berkat. Tapi malah waktu itu Abraham justru mengalami kesulitan luar biasa. Mereka mengalami kelaparan. Adik-adik, apa ini yang dinamakan berkat Tuhan? Mengalami kelaparan itu. Maka akhirnya di tengah kebingungannya, di tengah kelaparan, situasi kelaparannya, Abraham mengambil satu keputusan. Dia akan pergi ke negeri Mesir. Padahal bukan itu yang ditunjukkan Tuhan. Bukan Mesir tempat yang akan dituju oleh Abraham seharusnya. Tapi di tengah-tengah kesulitannya dia malah mengambil satu keputusan. Pergi ke Mesir. Adik-adik, padahal kalau Abraham mau menunggu, justru kelaparan itu, situasi yang tidak enak itu, justru itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Bahwa Tuhan itu lebih besar dan lebih berkuasa daripada hanya sekedar kelaparan, daripada hanya dewa-dewa Kanaan, dewa-dewa bangsa-bangsa di sana. Bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dibandingkan semuanya itu. Tapi adik-adik, Abraham sudah mencari jalan keluar dengan pergi ke Mesir tanpa bertanya kepada Allah lebih dulu. Tiba-tiba masalahnya bertambah rumit. Coba Kak Pilya lanjutkan ya. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Adik-adik, di tengah-tengah kebingungannya, Abraham mengambil suatu jalan sendiri, dan kemudian dia berbohong. Dia bilang bahwa jangan bilang kamu istriku, bilang kamu adikku supaya aku selamat. Supaya aku tidak dibunuh. Akhirnya singkat cerita orang-orang Mesir menerima mereka dengan sangat baik. Sebab mereka kira Sarai adalah adik Abraham. Sehingga akhirnya Firaun mau mengangkat Sarai menjadi istrinya. Karena Sarai waktu itu dia melihat Sarai itu sangat cantik.
Adik-adik, di tengah-tengah ketakutannya, Abraham takut bahwa dia akan dibunuh. Abraham tidak mau percaya dan tidak bertanya kepada Allah akan tindakannya itu. Dan perbuatannya itu berpusat hanya pada dirinya. Yang penting aku selamat, yang penting aku tidak diapa-apakan, bukan untuk kemuliaan Allah. Dia lupa bahwa yang dia lakukan itu sudah tidak sesuai dengan keinginan Allah. Apakah Allah mau dia berbohong? Tentunya enggak kan? Tapi akhirnya jalan itu yang dia ambil. Dan kebohongan Abraham itu pada akhirnya bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan Firaun dan semua keluarganya. Pada ayat yang ke-18, ayat yang ke-17 dulu. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istriku? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Adik-adik, apa yang Abraham lakukan karena ketakutannya yang berlebihan itu, dia mengambil jalan keluar sendiri dengan berbohong kepada raja. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia menyebabkan kerugian bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada Firaun, yang akhirnya Firaun harus menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari cerita Abraham. Mencari jalan keluar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bukan mencari jalan keluar yang menguntungkan aku. Bukan mencari jalan keluar yang penting aku selamat seperti 5 orang penatua tadi. Bukan mencari jalan yang yang penting itu aku ini have fun, aku gak apa-apa, aku baik-baik saja. Tapi yang kita ambil itu tidak sesuai dengan Tuhan. Masalah sesulit apapun yang kita alami, jangan sampai kita mengambil suatu langkah yang hanya menguntungkan diriku saja, tapi tidak memuliakan Tuhan. Adik-adik, tetap percaya pada Tuhan. Tidak mencari jalan keluar sendiri. Itu hal yang sangat sulit. Siapapun pasti berpikir bagaimana supaya aku selamat, bagaimana supaya semuanya baik untuk aku. Tapi melalui kisah hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu minta kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan itu mau kita tidak mencari jalan keluar sendiri. Ketika menghadapi apapun yang menakutkan bagi kita. Karena semua hal yang menakutkan itu, semua hal yang membuat kita khawatir itu, semuanya ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengatasi ketakutan kita. Dan Tuhan itu bisa memberikan jalan keluar yang luar biasa. Percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja, pasti kita menang. Ada diingatkan? Percaya pada Tuhan. Percaya pada jalan Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Jangan ambil jalan keluar menurutku sendiri. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun supaya kita lakukan. Maka kita akan memperoleh kemenangan itu. Maka semua yang sulit itu akan Tuhan tolong supaya kita bisa lalui. Ayat hafalan kita di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu apa? Iman itu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita. Percaya pada Tuhan, maka kita pasti menang. Kita nyanyikan sebuah lagu. Percaya saja, pasti kita menang.
percaya pada yang beri kita menang. Itu siapa? Tuhan Yesus. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami ingin belajar dari Abraham, supaya kami tidak melakukan apa yang dia lakukan dengan mencari jalan keluar sendiri, bahkan dengan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berbohong, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh terus percaya saja pada Tuhan, percaya pada tuntunan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang ada di atas segala kesulitan, segala masalah kami. Engkau yang akan menolong kami melewati segala sesuatunya dan memberi kami jalan keluar yang terbaik. Biarlah kiranya hidup kami boleh memuliakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita berikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Dan meskipun kita tetap ada di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Merdeka! Bye-bye!